Nama saya Gina Oktaviani dari S1 Kesehatan Masyarakat Stikes Indonesia Maju Jakarta. Di sini saya akan membahas kepribadian manusia. Pengertian kepribadian manusia menurut etimologis kepribadian atau personality, menembus atau personal. Keseluruhan cara seseorang bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Kepribadian paling sering dideskripsikan dalam istilah sifat yang bisa diukur dan ditunjukkan oleh seseorang. Apakah perbedaan dari 1. Watak atau disposition, 2. Karakter, 3. Kepribadian, dan 4. Temperamen. Watak, sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia. Karakter, menggambarkan tingkah laku dengan menonjolkan nilai benar atau salah, bahkan baik dan buruknya secara eksplit maupun implit. Kepribadian, cara seseorang bereaksi dan berinteraksi mengekspresikan keadaan tertentu. Temperamen, gejala karakteristik dari sifat emosi individu termasuk mudah atau tidaknya terkena rangsangan emosi, kekuatan serta kecepatan bereaksi, kualitas dan kekuatan suasana hati. Pengertian kepribadian menurut beberapa pakar. Yang pertama, kepribadian adalah kehidupan seseorang secara keseluruhan. Yang kedua, kepribadian adalah pola trait-trait yang unik dari seseorang. Yang ketiga, kepribadian adalah seluruh karakteristik seseorang yang mengakibatkan pola yang menetap. Persamaan yang menjadi ciri kepribadian. 1. Kepribadian bersifat umum. 2. Kepribadian bersifat khas. 3. Kepribadian berjangka lama. 4. Kepribadian bersifat kesatuan. Dan 5. Kepribadian bersifat baik atau buruk. Aspek yang menjadi kunci kepribadian manusia. Aspek ketidaksadaran, aspek kekuatan ego, dan aspek dari dimensi. Struktur kepribadian. The I, aspek biologis, kepribadian asli yang dibawa sejak lahir. The ego, aspek psikologis, ego berkembang dari id agar orang mampu menangani realita. The superego, aspek sosiologis, wakil dari nilai-nilai tradisional dalam bentuk perintah dan larangan. Tipologi kepribadian. Kepribadian sehat dan kepribadian tidak sehat. Kepribadian sehat, keadaan individu yang mengarah pada perkembangan yang adekuat dan kemampuan mental yang memiliki kesesuaian fungsi sehingga lebih positif. Orang dengan orientasi penimbunan, orang yang tidak mengharapkan sesuatu dari luar dan juga tidak menerima atau mengambil, sehingga mereka tidak membiarkannya miliknya menjadi milik orang lain. Sifat yang memiliki kepribadian sehat. 1. Terbatas dari gangguan psikologis. 2. Mampu menyesuaikan diri. 3. Mampu mengembangkan potensi dan bakat. 4. Memiliki keimanan kepada Tuhan dan melaksanakan ajarannya. Ciri-ciri individu yang memiliki kepribadian sehat. 1. Mampu untuk mencintai dan bekerja. 2. Mampu mengendalikan ego. 3. Merupakan pribadi yang kreatif. 4. Mampu menyadari ketidaksempurnaan diri. 5. Memiliki hasil yang positif. Kepribadian tidak sehat menurut Fromm, kepribadian yang tidak matang dengan orientasi-orientasi tidak produktif yakni orientasi reseptif, eksploitatif, dan penimbunan. Mereka mempunyai sifat tergantung pada segala sesuatu. Gangguan kesehatan akibat kepribadian yang tidak sehat. 1. Alzheimer, gejala matinya sel-sel saraf otak. 2. Parkinson, gangguan kimiawi yang berperan dalam saraf di otak. 3. Traumatic brain injury, lupa ingatan yang disebabkan oleh benturan misalnya kecelakaan. 4. Bipolar disorder, suatu gangguan yang berhubungan dengan perubahan suasana hati. 5. Skizofrenia, gangguan mental yang sering muncul saat seseorang mengalami masa peralihan. Konsep kepribadian ekstrovert dan introvert. Menurut Eysenck, ekstrovert memiliki karakteristik yang periang, ramah, suka bergaul, menyukai bentuk kerjasama. 2. Introvert ditandai dengan trait yang bertolak belakang dengan ekstrovert, memiliki karakteristik tenang, pasif, dan tidak ramah. Faktor yang mempengaruhi kepribadian. 1. Pengalaman awal pada masa kanak-kanak. 2. Pengaruh budaya. 3. Kondisi fisik, contohnya kelelahan. 4. Daya tarik yang akan memperkuat sikap sosial. 5. Inteligensi, perhatian yang salah.
5. Emosi, ledakan emosional tanpa sebab yang tinggi dinilai sebagai orang yang tidak matang. 6. Keberhasilan dan kegagalan, hal tersebut akan mempengaruhi kepribadian seseorang. 7. Pengaruh keluarga. Konsep kepribadian dalam Islam. 1. Unsur kepribadian manusia menurut Al-Quran. Kepribadian terdiri dari 2 unsur, yaitu unsur hewani berupa kebutuhan material, 2. Unsur kemalaikatan berupa kerinduan dan kebutuhan spiritual untuk menyembah kepada Allah. Tipe kepribadian manusia dalam Al-Quran. Tipe kepribadian manusia dikelompokkan menjadi 3, kepribadian mukmin, kepribadian kafir, dan kepribadian munafik. Kepribadian mukmin, kafir, dan munafik menurut surat Al-Baqarah ayat 3-4. Mukmin selalu mendirikan sholat, mempercayai hal gaib, tidak berlebihan. Kafir tidak amanah, suka menuruti hawa nafsu, sombong, dan takabur. Munafik suka menyebar isu sebagai bahan adu domba. Menurut Abd al-Mujib, kepribadian dalam psikologi Islam. 1. Tipe kepribadian amarah, kepribadian yang melakukan perbuatan tercela. 2. Tipe kepribadian lawamah, kepribadian yang menyesali perbuatan buruknya. 3. Tipe kepribadian mutmainah, kepribadian yang berusaha menjadi baik dan meninggalkan perbuatan tercela. Perilaku asertif, perilaku yang penuh ketegasan yang timbul karena adanya kebebasan emosi dari setiap usaha untuk membela hak-haknya, serta adanya keadaan efektif yang mendukung hak pribadi dan melakukan hal tersebut untuk mencapai kebebasan emosi. Ciri-ciri perilaku asertif. 1. Merasa bebas mengemukakan emosi. 2. Dapat banyak berkomunikasi dengan orang. 3. Mempunyai pandangan yang aktif. 4. Mencoba mengembangkan dan belajar. Remaja yang asertif akan mampu berani berkata tidak, meminta pertolongan dalam hal kesulitan, mengekspresikan positif, berkomunikasi baik, dan kreatif. Aspek perilaku asertif, mengungkapkan perasaan positif. 1. Dapat memberikan pujian dan mengungkapkan penghargaan pada orang lain. 2. Meminta banyak nasihat. 3. Aspek mengungkapkan perasaan suka cinta sayang kepada orang yang disenangi. 4. Aspek memulai dan terlibat percakapan. Afirmasi diri, self-affirmation. 1. Mempertahankan hak. 2. Menolak permintaan. 3. Mengungkapkan pendapat. Mengungkapkan perasaan negatif. 1. Mengungkapkan ketidaksenangan. 2. Mengungkapkan kemarahan. Faktor yang mempengaruhi perilaku asertif. 1. Jenis kelamin. 2. Kepribadian. 3. Inteligensi. 4. Kebudayaan. 5. Pola asuh orang tua. 6. Usia. Kesimpulan, mempelajari kepribadian dapat dilihat dari bagaimana pengaruh genetis, faktor, determinan yang disadari dan tidak disadari, termasuk juga pengaruh determinasi atau kehendak bebas sebagaimana yang tertuang dalam penjelasan sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Keep positive thinking. Wassalamualaikum.